Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat ya RDP. Tapi sebelum saya membuat tutorial step by stepnya, saya coba ulas ya dari artikelnya niagahoster.co.id. Apa itu RDP? RDP adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan yang lain secara remote. Nah, kalau menurut saya ya, bukan menurut ya, kalau RDP yang biasa saya pakai itu RDP-nya itu tujuannya untuk kebutuhan marketing. Nah, ada juga ya untuk kebutuhan develop aplikasi atau develop software, yaitu dengan RDP yang memungkinkan yang si developernya itu membutuhkan komputer OS Windows, karena kan RDP ini pakai OS-nya OS Windows ya. Nah, misal si developernya itu hanya punya Mac OS ya atau laptop Mac ya. Nah, maka ketika si developer tersebut menginginkan komputer Windows ya dengan spek tinggi, maka programmer tersebut memerlukan RDP. Jadi kalau misalkan beli komputer ngedadak, misalkan harganya kan relatif mahal gitu ya untuk komputer. Nah, supaya harganya relatif murah, makanya sewa ya RDP dengan spek RDP yang spek tinggi ya, agar proses codingnya lancar. Oke, seperti itu ya, nggak lama-lama untuk penjelasannya, malah ngalor didul kemana ya. Saya langsung praktekkan saja. Saya bikin RDP-nya itu di flutter.com. Silahkan untuk mendapatkan free ya ataupun kredit berapa ratus dolar, kalau nggak salah $100. Silakan klik link yang ada di deskripsi video ini ya, melalui link afiliasi saya ya. Itu ada free bonus kredit bagi yang pengguna baru di flutter.com. Nah, silakan saya coba login ya di sini. Nah, kemudian ini checklist, saya bukan robot. Baru login. Oh, password salah. Nah, checklist, saya bukan robot. Baru klik login. Blank ya. Nah, di sini ya, ini buat web ya. Ini bukan RDP, ini servernya, ini OS Debian sama Ubuntu untuk keperluan web ya, web server. Nah, cuman sekarang saya coba demokan untuk deploy server baru ya, deploy new server untuk pembuatan RDP ya. Nah, pilih saja yang kalau biasanya saya pakai yang paling murah aja, yang cloud compute ya, yang ini, yang $2 per bulan ya. Ini share-nya share CPU ya. Kalau yang ini lumayan ya, $21. Apalagi ini bare metal ya, 120 ya dolar per bulan ya. Nah, oke, kita pakai yang cloud compute saja ya, yang ini yang $2,50 per bulan. Nah, ininya untuk AMD-nya bisa pakai yang ini atau yang ini. Ini juga sama, pakai yang reguler saja. Nah, ini ya. Karena emang
Saya ini bikin RDP-nya untuk keperluan yang memerlukan RDP yang nggak terlalu gede banget ya, yang penting bisa running proses auto uploadnya, karena mau menjalankan bot apa ya, Chrome bot ya. Nah, kemudian server lokasinya silahkan dipilih ya, bebas di mana. Kalau saya biasanya di Singapura ya, Singapura. Mana? Nah, ini nih Singapura. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini yang paling penting ya, karena ini bakal memangkas biaya yang lumayan gede ya. Kalau misalkan step ini apa ya, diperhatikan. Nah, ini kan ada server OS ya, atau operating systemnya. Kalau yang Windows Core ya, ini yang dari sana ini berapa harganya? Nah, ini ada $14 ya per bulan. Nah, lumayan ya. Biaya servernya aja tadi berapa? $2. Sedangkan OS-nya ini $14 ya. Lumayan ya. Nah, kalau yang ini yang Windows standar ini sama ya, $14. Nah, tipsnya supaya biayanya itu nol ya. Nah, saya pakai ISO ya, upload ISO. Nah, ini ISO ini ya, ISO Windows itu sebenarnya di Google juga banyak ya. Di sini tinggal download aja, download ISO ya, ISO Windows. Mau Windows 10, Windows 7 ya. Nah, silakan bisa download dari sini ya, RDP. Nah, cuman biasanya kalau misalkan dari Google itu kan macam-macam ya. Jadi biasanya kalau misalkan saya download dari Google, biasanya si file ISO-nya itu performanya kurang bagus ya, tergantung menemukan file ISO yang bagus ataupun yang jelek ya. Nah, kalau saya ini file ISO-nya itu beli ya dari salah satu ya internet marketer juga. Saya beli file ISO-nya itu waktu itu harganya kalau nggak salah belinya itu per file ISO-nya itu kalau nggak salah ya 15.000. Nah, 15.000. Ya, silakan di searching aja di Google untuk membeli file ISO, atau bisa kalau misalkan saya masih ada kontaknya, silakan saya bakal pasang linknya ya di deskripsi. Saya coba cari dulu ya, kalau ada saya pasang di deskripsi. Nah, ini pakai file ISO ini dengan modal 15.000 kan bisa bisa gratis gitu ya. Nah, untuk untuk server size-nya itu pilih yang ini aja lah. Nah, ini kan minimal satu PCVU ya. Kalau kebutuhannya emang buat running botnya itu kecil, mungkin bisa ya pakai yang ini. Tapi kalau misalkan pengen agak satset ya, pilihnya yang ya minimal inilah, ya minimal dua CPU ya.
2 CPU, ininya 2 GB, atau yang pengen yang stabil ya yang ini nih. Ini 8, apalagi yang ini yang 16 ya. 16 GB. Ya. Coba aja saya pakai yang paling terkecil aja dulu ya. Nah, ini kemudian scroll ke bawah. Ini kalau misalkan auto backupnya dinonaktifkan saja. Kalau saya ini nggak bisa ya, nggak bisa dinonaktifkan. Nggak tahu saya juga kenapa ya, nggak bisa. Jadi mau tidak mau lah kena cas $1 per bulan ya. Oke, ini RDP ya, nama ininya, OS-nya, servernya RDP. RDP demo lah. Nih 6 bulan per bulan ya. Tapi kalau misalkan pakai ini OS ini, coba cek ya. Berapakah? Nah, coba yang ini. Kan mantap kan, $26 ya. Tapi kalau pakai file ISO ya, pakai file ISO itu, oh ininya berubah. Kalau file ISO jadi $6 ya. Coba scroll ke atas ininya. Ini bebas ya, mau Singapura mau negara manapun, cuman kalau misalkan pengen yang deket ke Indonesia ya Singapura. Tapi kalau RDP sih nggak masalah ya, mau di negara manapun ya sama. Nah, ini RDP demo. Nah, catatan ya kalau teman-teman pengen running RDP-nya itu buat kebutuhan Facebook Marketplace, disarankan cari server yang IP Indonesia ya. Karena kan Facebook itu sensitif ya. Tapi kalau buat auto upload ke blog ya, ke web gitu ya, atau ke WordPress, atau ke postingan-postingan lain selain Facebook, itu masih bisa ya menggunakan server luar. Oke, klik deploy now ya. Nah, proses installing ya. Ini saya close dulu ya biar clean. Nah, oke, coba refresh ya. Barangkali udah running, udah. Oke, udah ya ini RDP-nya. Nah, oh belum belum selesai ya. Kita tunggu. Sekarang proses instalasi ya. Ini kan baru create server. Tunggu dulu, ini masih please note your server may still be finishing installing and booting. Kita tunggu. Nah, kita coba ya sambil jalan. Biasanya sih nggak jalan kalau masih ini ya, masih. Nah, kita coba di sini ya untuk instalasinya view console ya. Nah, sini
Masih belum muncul ya. Coba connect ya. Coba connect gak? Soalnya ini masih apa ya? Masih proses penyempurnaan instalasi server. Nah, udah ya. Ternyata bisa ya. Nah, walaupun masih step pemulihan lah mungkin ya. Lagi installing server. Nah, coba kita lanjut ya ini. Nah, jadi saya ulangi ya untuk ininya masuk ke ini, close dulu ya. Masuk ke console ya. Kemudian klik yang ini connect ya. Nah, ini aja klik connect ya. Connect. Nah, masuk ke sini. Lalu ini biasa English ya. Ini next aja ya, next. Ya kayak ini install now ya. Karena spek kecil ya, jadi lumayan lola alias loading lama. Nah, ini I accept. Accept. Nah, kemudian next. Nah, ini klik aja yang custom yang ini ya. Custom. Kemudian next. Nah, kita nunggu ya. Oke, ini untuk proses tahapan yang kedua ya, yang getting file ready for installation lumayan lama. Makanya saya cut ya tadi prosesnya. Yang jelas itu memerlukan waktu yang cukup lama ya pada saat step getting files ready for installation. Tapi tadi saya cut ya, saya potong langsung ke ke, ke yang 90%-an lah. Nah, ini finishing. Nah, ini restarting ya. Tunggu aja. Nah, tunggu ini ya, lagi apa ya? Restart ya. Nah, tunggu ya. Silahkan sambil ngopi aja ya. Sambil ngopi. Getting device ready ya. Ini 75%, 100%. Oke. Udah siap nih, bentar lagi ya. RDP-nya sudah terinstall. Ini proses instalasinya ya mirip sama dengan instalasi komputer ya atau laptop. Karena emang mungkin bisa jadi file ISO-nya sama ya. File ISO yang dari Windows mungkin bisa dipakai, yang buat PC biasa ya dipakai, mungkin bisa pakai ke sini. Cuman belum saya coba sih. Saya beli file ISO-nya ya untuk file ISO RDP.
Agak lama ya, ditunggu saja. Just a moment ya. Sip. Nah, ini udah. Lanjut ya. Ini lanjut ke step selanjutnya. Kita tunggu. Ini udah welcome. Agak lama emang. Install Windows itu ya lama. Lama. Tuh. Kita tadi just a moment weh ya. Muter deui. Nah, tunggu aja lah. Oke, klik yes ya. Pakai unit unit stats aja ya. Nah, ini juga sama pakai US, ini skip aja. Skip. Dan ini ya efek mungkin ya bisa jadi dari speknya yang kecil juga, karena kan yang $5 ya, $6 ini per bulan. Itu $6. Nanti saya coba akan demokan juga untuk yang bikin spek dewa ya. Spek yang minimal 16 GB. Ini skip aja ya, skip for now. Nah, ini ya setup for personal use ya. Ini next. Nah, ini create aja ya akunnya. Create akun yang baru. Get a new email address ya. Bikin lagi email baru. Nah, RDP demo ya. Ya, next. Oh, ini udah ada ya. RDP demo 2 lah berarti. Demo 100 ya. Next. RDP demo 100. Masukkan passwordnya ya.
kemudian next. Nah, ini silakan mau Singapura atau Indonesia, bebas ya. Indonesia. Ini tanggal lahir. Tanggal lahir karena ini demo ya, saya seininya aja, sekenanya aja lah. Udah segini aja. Baru next. Ini phone number isi ya. Saya Indonesia aja ya. Pakai nomor. Kemudian next. Nah, ini create, nah ya, create pin. Pinnya ini 6 angka ya, kayak pin ATM gitulah. Kemudian oke. Nah, ini no thanks aja lah. Bebas tadi ya, mau no thanks atau mau dilanjut juga nggak apa-apa. Nah, ini saya nggak perlu ya, saya nggak perlu backupan segala ya, karena emang ya buat keperluan auto posting saja. Komputernya udah beres auto postingnya ya, dimatiin lagi ini servernya ya. Ini Max Cortana your phone. Oh no, karena emang setelah auto postingnya selesai ya udah servernya dimatiin lagi gitu. Bahkan untuk kebutuhan streaming ya, saya pakai speknya bukan yang spek yang kecil. Kalau buat streaming itu pakai yang spek yang gede ya, supaya internetnya stabil ya, supaya internetnya stabil. Nih udah ya. This might take several minutes. Don't turn off your PC. Tong diparingan. Tunggu. Bray, udah jadi ya teman-teman. Nah, ini udah jadi, tinggal ininya, aksesnya ya. Ini kan belum bisa diakses dari komputer lain gitu ya. Nah,
cara ngaktifkannya. Ini bukan yang di sini ya. Kalau yang di sini kan yang punya komputer offline. Nah, yang ini yang kecil. Nah, ini tipe here to search. Ini remote desktop setting. Nah, ini paling atas. Ininya di enable remote desktop ya. Kemudian confirm. Nah, jadi bisa ya ini. Jadi bisa connect ke komputer lain. Nah, ini how to connect to this PC. Nah, ini tinggal ini aja. Oke, kita praktekkan ya bagaimana cara mengkonekkannya. Ini udah jadi, ini di close saja. Ini juga sama di close saja. Nah, cara mengkonekkannya yaitu ini IP-nya ya. Nah, ini IP-nya. Bentar. Nah, ini IP-nya. Kemudian masuk ke remote desktop connection. Kemudian masukkan IP-nya. Kemudian ini show option ya. Ini username-nya tadi nggak dicatat apa ya. RDP. Ini username-nya pakai email ya. Email RDP-nya tadi. RDP demo 100 ya kalau nggak salah. outlook.com. Makanya dicatat ya nanti ya, untuk emailnya ya. Kemudian ini allow ya, save as ya. Nah, ini kemudian connect. Nah, ternyata nyambung juga. Nah, passwordnya masukkan ya. Enter passwordnya. Kemudian yes. Nah. Udah deh jadi RDP-nya ya. Coba kita cek ya, ini speed internetnya itu segimana sih gitu ya. Speed internetnya. Oh, ini belum ada ini. Belum ada apa namanya? Chrome ya. Tinggal install aja Chrome di sini ya. Nah, install Chrome. Nah, install Chrome. Install Chrome. Malum ya, yang $5 per bulan, teman-teman. Makanya agak mikir ini. Coba kita cek speed testnya ya, ini berapa nih? Speed test. Speed testnya berapa? Speed test.
Duh, kayaknya ini Chrome-nya ini apa internetnya. Oke, ini. Atau ngambil aja lah, nyulik dari luar ya. Nyulik saja dari luar untuk Chrome-nya. Chrome-nya dari sini aja lah. Kalau nggak salah pernah ini. Nah, ini Chrome-nya dari sini copy, pastekan ke sini. Nah, jadi dari laptop saja, biar nggak terlalu lama ini tutorialnya. Paste. Nah, ini udah, baru install. Tapi kalau RDP yang spek tinggi ya bisa langsung di-download di sini ya. Nah, udah download complete. Waiting to install. Oke, udah ya. Installnya tinggal buka, kita coba tes ya seberapa kenceng kah internetnya ya. Speed test. Nah, coba klik aja yang ini ya, yang speed test ini, speedtest.net. Kita cek. Tapi yang jelas ya, walaupun $5, nah ini $6 ya per bulan. Ini untuk internetnya ya stabil lah dibanding internet yang di luar gitu ya. Saya kan pakai IndiHome ini. Coba klik go. Berapa? Tuh 57 Mbps, 67, 71, 72, 73, 72. Oh, nah ini untuk kemampuan downloadnya itu 70 Mbps ya. Gitu. Sedangkan uploadnya berapa Mbps? Kemampuan uploadnya itu, nah 117 ya. Nah ini dengan spek yang paling rendah aja udah cukup gede ya untuk upload downloadnya 70 Mbps, uploadnya 117 Mbps ya. Coba bandingkan dengan komputer kita ya, komputer yang ini speed test. Ini bukan yang RDP ya, ini yang pakai internet IndiHome. Klik mulai. Oh, 44, 45, 46. Oh, 48 ya. Untuk unggahnya berapa? Wah, ini kecil ini. Wide.
Tuh, untuk mengunggahnya ya, untuk ngupload itu hanya 9 ya. Bandingkan dengan yang RDP walaupun walaupun apa ya, walaupun ini yang paling kecil speknya yang $6 itu kemampuannya juga udah di atas dari yang ini, yang internet bulanan. Ya. Oke, seperti itu ya untuk RDP. Silakan ini bisa dimaksimalkan untuk kegiatan auto posting atau kegiatan lainnya. Terima kasih sudah nyimak sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, share ya video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.